Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saban Effendi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari interrupt. Interrupt adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan suatu perintah. Jika terjadi interrupt, maka mikroprosesor akan menghentikan dulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan perintah pada bagian interrupt. Interrupt sering digunakan karena dibandingkan dengan menggunakan metode polling. Metode interrupt tidak menghabiskan waktu saat perhitungan pada mikroprosesor. Selanjutnya di sini ada interrupt vector. Jadi setiap interrupt memiliki sebuah interrupt service routine atau dengan singkatan ISR atau interrupt handler. Saat pemanggilan interrupt, microcontroller akan menjalankan interrupt service routine. Setiap microcontroller memiliki lokasi untuk menggunakan memori alamat ISR. Slide selanjutnya nanti saya akan mengasihkan tabel dari vektor interrupt. Di sini vektornya itu, tabelnya itu udah nggak bisa diubah-ubah dan di sini udah ada definisinya sendiri-sendiri. Terus saya akan menjelaskan mekanisme dari interrupt. Jadi sinyal interupsi melalui interrupt. Selanjutnya ke request, habis ke request selanjutnya ke lines. Lalu sinyal interupsi tersebut dideteksi oleh prosesor. Selanjutnya prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya atau informasi yang sedang dikerjakan. Selanjutnya kemudian prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses table vektor interupsi untuk menentukan interrupt handlernya. Habis itu selanjutnya ditransfer ke interrupt handler. Setelah interupsi berhasil dikerjakan atau diatasi, prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melakukan pekerjaan yang tadinya tempat tertunda atau berhenti sejenak. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis interupsi. Pertama ada software atau INT, int, nh, n itu sama dengan bilangan 00h sampai dengan FFH. Nah, pertama interupsi software itu terdiri dari 256 dan diberi nomor 00h hingga FFH. Alamat awalnya itu setiap nomor interupsinya terdiri dari 4 byte, 2 byte untuk kode segmen dan 2 byte lagi untuk instruction pointer. Terus dihasilkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi dengan instruksi in. Dapat dihasilkan juga oleh proses program seperti device for zero error, trap interrupt dipergunakan. Nah, dipergunakannya itu kondisinya yang sedang berjalan. Oke, lanjut. Proses interupsi software itu begini: menyimpan, terus dia mencari, terus lompat, terus mengeksekusi kembali dan bolak-balik lagi seperti ini sistemnya itu, mekanismenya. Lanjut. Interupsinya itu berjumlah 256 buah, dibagi menjadi dua jenis. Pertama interupsi BIOS, basic output system, basic input output system, berjumlah 32 dan memerintahkan dari asal alamat 0 sampai 31, terdiri dari 00H sampai 1FH. Nah, sebelum memori seperti ini. Oke. Interupsi DOS, Disk Operation System, hanya bisa digunakan oleh komputer DOS, berjumlah 224 dan memerintah dari asal alamat 32 sampai 255, terdiri dari 20H sampai FFH sudah memori. Nah, seperti ini interupsinya. 20H nama interupsinya terminate program. 21H DOS function service, 22H terminate kode, 23H control break kode, 24H critical error handle, 25 absolute disk read, 26 absolute disk write, 27 terminate but stay resident. Maksud perbedaan BIOS dan DOS. Kecepatan
BIOS lebih cepat dari DOS, dan kemudahannya itu BIOS kurang dari DOS, jadi lebih mudah DOS. Hardware digunakan untuk melayani trigger atau interrupt dari luar. Dihasilkan langsung oleh proses di luar program seperti proses I/O dan clock. Dipergunakan ketika pengetikan keyboard dan memencet mouse. Mekanismenya itu menyimpan, mengaktifkan, membaca, mencari, lompat, mengeksekusi kembali. Dan ini seperti ini, kembali lagi ke penyimpan dan seterusnya. Hardware-nya itu dibagi juga max cable interrupt, itu awal operasi, terus dapat dicegah dengan interupsi dari perangkat lunak. Bagian dari flag interrupt terjadi karena akses luar. Dan yang keduanya itu non max cable interrupt, digunakan setelah operasi, tidak dapat dicegah dan terjadi karena kesalahan memori atau program. Internal hardware interrupt dihasilkan oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program dan tidak dapat diubah. External hardware interrupt dihasilkan oleh perangkat luar seperti keyboard, terus mouse, dan lain-lain, terus tidak dapat dikirim langsung ke CPU tetapi ke IC. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefan dengan NIM P2070 Di sini ingin menjelaskan tentang yang nomor 3, yaitu perbedaan mekanisme sekuensial dan nested. Yang pertama ini adalah sekuensial atau sesuai antrian. Sama seperti namanya, interupsi sekuensial adalah interupsi yang bekerja sesuai dengan antrian. Maksudnya, interupsi ini adalah interupsi yang dijalankan atau bekerja sesuai dengan urutan antrian. Contohnya misalnya, ketika kita berada di rumah sakit ingin berobat, itu kan biasanya kita ambil nomor urut dulu atau nomor antrian. Jika nomor kita itu agak jauh, itu akan dipanggil sesuai urutan datang dan pengambilan nomor. Nah, contohnya seperti itu. Sekuensial ini adalah jika ada interupsi, maka akan dibenarkan atau dilakukan perbaikan dengan cara menurut antrian atau interupsi yang bekerja pada tersebut. Yang kedua ini adalah interupsi nested atau bercabang. Seperti namanya juga, interupsi ini bekerja bisa dari cabang lain atau melakukan interupsi dari tempat lain. Tidak seperti yang tadi sekuensial, yaitu urutan, ini bisa bercabang. Sebenarnya interupsi nested ini dia bisa lebih dibilang kalau interupsi ini melakukan perbaikan jika ada hal yang lebih penting untuk dikerjakan atau diselesaikan. Misalnya, jika di rumah sakit ini kita mendapatkan nomor urut, dan sehabis nomor urut tersebut kita akan dipanggil, tetapi tiba-tiba ada pasien yang harus mendapatkan perawatan yang lebih atau khusus dalam penanganannya. Nah, itu akan dilakukan perawatan atau pemeriksaan terlebih dahulu dibandingkan kita. Sama seperti interupsi nested, dia jika ada interupsi yang berjalan, dia akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang ada. Tapi jika ada interupsi yang lebih penting, dia akan melakukan pekerjaan atau menyelesaikan interupsi yang lebih penting tadi tersebut. Nah, ini adalah register atau instruksi yang terlibat dalam nested ataupun sekuensial. Itu ada jam reset, jam X, int0, int1, jam PCInt0, int1, int2, jam WDT, jam tim2, kom PA, jam tim2, kom PB, jam tim2,
OVF, jam tim 1 CAPT, jam tim 1 COMPA, JMP tim 1 COMPB, JMP tim 1 OVF, JMP tim 0 COMPA, jam tim 0 OMPB, jam tim 0 OVF, jam SPI STC, jam start RXC, jam start UDRE, jam start TXC, jam ADC, jam EE RDY, jam ANA KOMPE, jam TWI, dan jam SPF. Berikut adalah register yang terlibat. Itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.